Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di podcast Surya. Dengan saya Lutfi Bayhaki dan teman saya. Dengan Reza. Oke, Kak Reza, bagaimana nih kabarnya Kak Reza? Alhamdulillah, saat ini saya Alhamdulillah, sedang baik. baik-baik saja. Wah, di masa normalisasi kayak sekarang ini habis pandemi lama banget kita masih aja komunikasi via jauh kayak gini. Gimana menurut Kak Reza? Apa Kak Reza nggak kangen sama saya ini? Ya, kalau dibilang kangen sih sebenarnya sangat kangen ya. Wah, Kita mulai pandemi sejak tahun 2019 sampai sekarang tahun 2022. Ya, cukup lama untuk kita di rumah saja selama ini. bener banget nih. Oke, jadi teman-teman, kali ini podcast Surya mau membawakan mengenai nasionalisme di generasi muda tentunya. Karena saya dan Kak Reza adalah salah satu generasi muda yang ada di Indonesia, yang dimana bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di Indonesia serta membicarakan sesuatu yang kontekstual tentunya. Oke, nah, menurut Kak Reza, bagaimana nih nasionalisme pandangan Kak Reza? Saya pengen tahu. Menurut pandangan saya sih, nasionalisme itu harusnya kita harus mengacu pada penjajahan zaman dahulu ya. Soalnya kenapa? Karena histori itu sangat sangat penting untuk bagaimana kita melangkah ke depannya. Jadi zaman dahulu itu kita harus jadikan pelajaran dan juga kita harus jadikan teladan agar kedepannya kita itu tidak salah jalan ataupun kita salah kaprah nantinya gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya. Wah, Kalau menurut Kak Danang sendiri bagaimana? kalau menurutku sih, dulu kan waktu penjajahan tentunya kita kan sudah sangat lama banget dijajah ya nih Kak Reza. Nah, perjuangan-perjuangan yang ada di pahlawan-pahlawan nasional kita itu adalah perjuangan yang melawan penjajah. Nah, itu beda dengan para pemuda sekarang tentunya. Para pemuda sekarang bukan berjuang untuk mengenakan hatinya doi loh ya. Beda lagi teman-teman nih. Benar 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 Nah, benar. perjuangan di zaman sekarang itu salah satunya adalah kita harus mencintai produk Indonesia atau produk lokal. Nah, zaman sekarang kan banyak nih Kak Reza, produk-produk yang ada dari brand-brand luar. Wah, ini boleh Iya sebut benar, merek nggak banyak ini? sekali ya. Kita boleh sebut merek nggak ya kira-kira ya? Ya nggak apa-apa sih, sedikit-sedikit Jangan sih. lah, Oh jangan nggak nggak boleh boleh ya. lah. Kan sekarang itu banyak banget produk-produk yang hype di pasaran global. Tapi orang-orang Indonesia itu juga tertarik gitu loh. Jadi kan kita harus merubah pola pikir mereka supaya mereka itu mencintai produk-produk yang ada di Indonesia. Bukan hanya produk-produk yang dijual di pasaran aja, tapi banyak juga seperti lagu-lagu musik kan kita tahu kemarin ada banyak lagu trending dari luar negeri. Meskipun masih wilayah Asia, tapi kan itu bukan produk kita dan meskipun itu trending di YouTube, seharusnya kita kan lebih mentrendingkan bahasa saya itu lagu-lagu yang asalnya dari Indonesia supaya mendunia, bukan yang dari lain terus dimasukin di Indonesia terus dihypekan di lokal kita sendiri. Betul nggak Kak Reza? Menurut Kak Reza gimana nih? Kalau menurut saya sih, karena saya sedikit mengetahui tentang lagu ya. Kalau menurut saya sih, ya kalau pemuda sekarang itu sebenarnya ya banyak yang suka dari daerah barat ya. Karena apa ya? Karena mungkin di daerah barat sana kan kemampuan untuk bernyanyi kan lebih, selain itu kan juga penampilan penampilan di barat itu kan oke-oke lah dibandingkan di negara kita ya. Mungkin itu yang membuat para pemuda-pemuda kita saat ini lebih menyukai musik-musik barat. Selain itu kan juga di barat sana kan tidak adanya larangan atau apapun, lebih ke bebas gitulah ya. Hmm, Jadi kemungkinan sebenarnya pemuda-pemuda itu kan ingin yang bebas-bebas seperti itu. Ya tidak bisa dipungkiri lah ya, karena kemajuan teknologi sekarang ini kita kan juga bisa melihat berbagai hal yang ada di luar sana, sehingga menyebabkan kita untuk lebih tertarik ke mereka. Rasa ingin tahu kita itu lebih tinggi. Nah, kalau menurut pandangan pribadi saya saat ini, bagaimana pemuda Indonesia agar lebih mencintai produknya, ya terutama sih harus adanya perombakan ya.
Contohnya gini, sedikit anak muda itu yang mengetahui tentang lagu-lagu daerah. Nah, kenapa kok sangat sedikit sekali dari pemuda-pemuda tersebut yang menyukai bahkan tahu? Ya karena itu para pemuda-pemuda ini ketika kecil dia sudah terlalu banyak disuguhkan dengan lagu-lagu daerah sehingga mereka itu sangat bosan ya. Nah, seharusnya kita sebagai pemuda Indonesia, kita sebenarnya harus mencintainya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk merombaknya? Ya, kita melakukan IDM kepada lagu-lagu daerah tersebut kan bisa. Kita mix lah dengan lagu-lagu yang modern kan gitu. Jadi kita itu lebih ke alat musiknya itu loh. Nah, alat musiknya itu kita harus bisa mengaransemen sendiri. Nah, sedangkan di Indonesia itu sangat jarang sekali orang yang bisa mengaransemen sendiri. Nah, itu sih kalau menurut pandangan pribadi saya harus adanya guru atau tentor ataupun mentor yang harus menambah wawasan pemuda-pemuda di Indonesia mengenai musik. Kalau untuk menurut Kak Danhang bagaimana? Betul banget nih kata Kak Reza tadi. Karena kita kekurangan materi ya berarti tadi dalam hal permusikan. Mm-mm. Nah, padahal nih ya, kalau aku sendiri lihat-lihat ada loh banyak banget musik-musik dari Indonesia yang kira-kira kita bisa untuk menduniakan musik tersebut. Seperti ya, kemarin ada teman saya itu sering sekali Kak Reza mendengarkan lagunya dari Borneo Asmali Brasi ya kalau nggak salah itu. Nah, itu kan intonasi musiknya, liriknya juga itu sangat enak didengarkan dari telinga dan itu pun Indonesia dengan 250 juta mahasiswa sampai wah Viewer. bukan view Kak Reza, salah kita. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta itu bisa loh sebenarnya menduniakan salah satu saja lagu yang ada di Indonesia dengan cara apa? Dengan cara ya melihat terus mendengarkan. Nah, itu kan bisa mendorong agar Indonesia itu dilihat di luar negeri juga tentunya. Nah, itu ngomong-ngomong soal lagu nih ya Kak Reza. Kalau ngomong-ngomong soal brand lagi, balik lagi kita. Sekarang menurutku juga sudah banyak sih ya anak-anak muda di Indonesia, generasi-generasi kita Kak Reza, itu mencintai produk-produk lokal. Produk lokal seperti apa ya? Banyak kalau misalkan sepatu seperti Kompas, terus produk-produk baju, jaket itu seperti Erigo dan sejenisnya. Menurut Kak Reza, apakah produk-produk tersebut bisa kita impor kalau kita sendiri sudah mencintainya meskipun masih seiring berjalannya waktu belum se-hype yang produk-produk luar masuk ke Indonesia Kak Reza. Gimana Kak Reza? Oh iya, baik. Tapi sedikit membenarkan ya Kak Danhang ya. Gimana? Wah, saya salah nih. Tadi kan Kak Danhang bilang impor. Nah, sebenarnya kita itu harusnya bisa mengekspor, Oh bukan iya Kak mengimpor. Reza, Ya kan? maaf. Emang kalau orang kangen itu sering tipu Kak Reza dalam berbicara. Ya, maklum lah, kita kan udah hampir 3 tahun lebih ya kan di rumah saja. Ya, kalau menurut pandangan pribadi saya ya, sebenarnya saya juga ada beberapa koleksi barang-barang dari luar ya. Ya, karena apa? Karena barang-barang dari luar kualitas emang jauh lebih baik gitu. Selain itu, juga barang-barang yang dari luar itu lebih tahan lama dibandingkan dengan lokal. Nah, tapi ini masalahnya ini, sebenarnya barang lokal itu nggak kalah bagus dari barang-barang luar tersebut. Bener Karena banget. apa? Sebenarnya pemilihan kualitas bahan baju itu sebenarnya sangat penting bagi pelopor-pelopor brand-brand yang ada di Indonesia saat ini. Seharusnya para pelopor-pelopor tersebut ya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Karena apa? Kita saat ini kan sedang melakukan aktivitas ya.
tidak mungkin kita menggunakan bahan-bahan yang jelek lah atau yang tipis-tipis lah, karena kan mudah sobek kan. Nah, seharusnya para pelopor itu bisa memilah produk-produk dari kain mana yang lebih bagus untuk dijadikan brand andalan negara kita. Nah gitu. Nah, suatu contoh kan ada tuh ya kan, brand-brand lokal yang sudah ke internasional, sampai iya internasional ada kan ya, itu kan sempat viral itu kan tahun 2021 yang ada di New York itu kan. Nah itu kan karena apa, karena ya pelopornya itu dia tidak main-main gitu loh. Jadi dia itu lebih mementingkan kualitas. Selain itu dia juga menggunakan desain-desain yang modern juga. Untuk itu mungkin para pemuda-pemuda Indonesia harusnya juga harus mendukung karya-karya tersebut, bukan malah menghate-nya. Nah, karena apa? Ya itulah kebanyakan Indonesia itu kan gengsi, banyak gengsinya, bener nggak? Iya bener Kak Reza. Wah, apa teman-teman salah satunya nih? Nah, untuk itu kan sebenarnya kalau di harga ya Kak Danang ya, produk lokal itu sebenarnya lebih murah daripada produk luar negeri. Ya cuma itu ya, di kualitas ya. Karena apa? Kalau kita membeli barang dari luar negeri, kan kemungkinan kalau datang ke negara kita ada pajaknya. Nah, itu kan yang membuat barang menjadi mahal. Sebenarnya harga di sana maupun di sini itu kan sama sebenarnya dengan kualitas yang sama. Tapi untuk mencari kualitas yang bagus itu sangat-sangat susah sekali di Indonesia saat ini. Karena apa? Di Indonesia saat ini kan lebih banyak pemuda-pemuda itu yang menggunakan barang-barang KW gitu loh. Kan kalau kesannya kalau menggunakan barang KW itu kan ya gimana ya? Kayak kurang etis gitu loh. Sebenarnya itu kan ada pelanggarannya juga kan kalau Iya kita iya iya. membuat barang-barang KW. Iya kan Kak Dana? Iya iya bener bener banget nih. Nah, selain itu dengan di samping kualitas yang bagus ya, sebenarnya tergantung sosial media atau personal brandingnya. Brand bagus, kualitas bagus, tapi kalau tidak bisa melakukan personal branding, pasti saya yakin tidak akan berhasil juga. Karena apa? Di suatu usaha produk itu harus ada gimana ya Kak Danang ya? Adanya plan khusus lah, ada plan yang secara semuanya itu harus kita lakukan. Nah, kebanyakan nih di Indonesia itu kurang memahami hal tersebut. Nah, makanya itu banyak brand-brand luar itu yang malah hype di Indonesia dibandingkan brand lokal. Kayak gitu Kak Danang. Asik sekali penjelasan panjang banget sepanjang cintaku ke dia sana dari Kak Reza tadi. Dianya siapa ini Kak Danang? Aduh, mau tahu dianya siapa dan mau tahu gak kelanjutan podcast ini? Kalau mau tahu, stay tune ya di channel kami di podcast Surya. Dan untuk closing statementnya, mencintai produk lokal berarti membantu pengusaha dalam negeri dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk selalu berinovasi dan kreatif dalam menciptakan ide-ide baru terhadap produk mereka, kawan-kawan, teman-teman. Sehingga usaha mereka yang dari Indonesia, dari tanah air kita itu bisa laku. Selain itu kita juga bisa meningkatkan ekonomi kreatif, mendukung perekonomian negara, membantu meningkatkan jumlah produksi pada produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM tadi. Terus membuat produk lokal semakin dikenal dan semakin hype di dunia. Lalu kita juga bisa loh membuka lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan bagi tenaga kerja yang ada di tanah air. Nah, itu teman-teman. Jadi kali ini kita sudah mau akhiri karena menurut saya ini juga sudah larut lama ya Kak Reza. Wah, sayang banget padahal masih pengen ngobrol sama Kak Reza dan didengerin oleh teman-teman nih.
Ya, jadi karena sedih saya padat Kak waktu Reza. mungkin ya Kak Danang ya. Kak Danang Bener sekarang sibuk banget ya. nih. Nah, makanya Aduh. obrolan kita sampai segini dulu ya Kak Danang ya. Wah, 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 wah. Ya sudah, cukup sampai sini. Dan jangan lupa tersenyum, teman-teman. Tetap cintai produk Indonesia. See you. See you Kak Reza, see you. Dadah.